persamaan non-linear itu seperti apa? Mungkin kita bandingkan aja dengan persamaan linear ya. Kalau linear itu berarti seperti ini. Yang linear ya ini ya. Nah, ini linear ya. Kalau yang non-linear bagaimana? Yang non-linear itu misalkan seperti ini. Kalau yang ini adalah linear, sedangkan yang bawahnya ini adalah non-linear yang ini. Jadi metode non-linear programming adalah untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan persamaan non-linear baik di fungsi tujuan ya, objective function maupun di persamaan batasan atau constraint ya, atau constraint-nya. Kalau quadratic programming kan non-linear di objective function tetapi di batasannya linear ya. Nah, kalau non-linear programming ini dua-duanya baik itu objective function maupun batasannya keduanya adalah non-linear. Dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan sebenarnya ada beberapa macam ya. Cuman mungkin yang umum digunakan atau yang termasuk metode yang agak lama yaitu metode sequential linear programming dan sequential quadratic programming ya. Sequential linear programming dan sequential quadratic programming. Nah, kalau dilihat dari namanya itu sequential ya, sequential. Artinya di sini adalah linear programming yang diulang-ulang sequence ya. Jadi menyelesaikan problem yang dalam bentuk non-linear itu dengan linear programming yang diulang-ulang ya, seperti iterasi ya. Iterasi. Atau menyelesaikan persamaan non-linear programming, non-linear ya, itu dengan persamaan kuadratik ya, atau dengan menggunakan metode quadratic programming tapi yang diulang-ulang ya, diulang-ulang sampai mencapai konvergensi gitu. Jadi dilihat dari namanya, sequential linear programming dan sequential quadratic programming terjadi proses perhitungan yang berulang atau iteratif, gitu ya. Nah, kan bentuk umum dari persamaan optimasi itu ada fungsi tujuan dan ada persamaan batasan, ya. Nah, ini kedua-duanya non-linear, baik itu yang ada di fungsi tujuan maupun yang ada di fungsi batasan. Dua-duanya non-linear di sini ya. Baik itu linear dalam bentuk pertidaksamaan ataupun dalam bentuk persamaan. Kemudian juga ada batasan untuk variabelnya. Ya. Nah, contoh problem optimasi melibatkan non-linear itu seperti ini. Ya. Fungsi tujuannya non-linear, sorry. Ini non-linear ya fungsi tujuannya. Kemudian batasannya juga ada yang dua-duanya non-linear ini ya kalau kita lihat. Non-linear. Karena apa? Kalau non-linear ini ada kuadratnya ini. Ya. Ini ada kuadratnya. Di sini juga ada kuadratnya. Ini berarti non-linear. Kemudian untuk variabelnya dibatasi ya. Ini variabel untuk X1 dan X2-nya juga ada batasnya. Nah, untuk mengerjakan ini ya, untuk mengerjakan problem ini tadi ya, maka kita bisa menggunakan MATLAB ya. Bisa menggunakan MATLAB. Seperti juga yang sebelum-sebelumnya untuk linear programming, quadratic programming, mixed integer linear programming itu bisa menggunakan MATLAB. Non-linear programming pun juga bisa dikerjakan menggunakan MATLAB. Nah, cuman sintaksnya berbeda ya. Kalau kita menyelesaikan persamaan linear programming, maka kita menggunakan alat atau toolbox yang namanya LinProg ya, linear programming.
kalau kita mau menyelesaikan problem optimasi quality programming, kita menggunakan sintaks yang ada di MATLAB yaitu quadprop. Ya. Kalau kita mau menyelesaikan problem dalam bentuk mixed integer linear programming, maka kita bisa menggunakan inlinprop, ya, integer linear programming. Nah, untuk problem yang dirumuskan dalam bentuk non-linear programming, maka kita menggunakan namanya fmincon. Ya, ini fmincon. Nah, di dalam fmincon ini ada input dan ada outputnya. Ya, inputnya itu ini ada matriks inputnya, nanti outputnya ini X. Ya. Nah, input matriksnya itu apa saja? Ya, input matriksnya yang pertama adalah fungsi tujuan. Di inputan dari sintaks tadi itu fmincon, ya, yang pertama adalah fungsi tujuannya itu apa? Fungsi tujuannya ini apa? Ya, nah itu disingkat di sini dalam bentuk fun namanya. Ya. Kemudian nilai awalnya, ya, nilai awal. Karena ini sifatnya adalah iteratif, ya, maka ada nilai awalnya, initial value. Ya. Nanti ada contohnya mungkin initial value. Kemudian matrik pertidaksamaan itu sama seperti yang lalu-lalu, ya, matrik pertidaksamaan di mana rumusnya itu kan A dikalikan X sama dengan pertidaksamaan, ya, berarti kurang dari B gitu. A dikalikan X itu adalah variabelnya, kurang dari sama dengan B. Ya, jadi ini A ini adalah matrik pertidaksamaan, sedangkan B itu adalah bagian konstannya ini. Ya, bagian konstannya. Kemudian ada bagian yang equality-nya atau persamaannya, ya, yaitu ada AIQ yaitu matrik persamaan, BIQ adalah matrik persamaan bagian konstannya, atau kalau dalam rumusnya itu kan A IQ dikalikan X sama dengan BIQ. Jadi BIQ ini bagian konstannya, ya. Kemudian ada lower bound dan ada upper bound. Lower bound upper bound berarti ini X lower bound dan upper bound. Nah, bentar ya, datang. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk menyelesaikan menyelesaikan problem optimasi nonlinear tadi itu, ya. Di sini kita menggunakan tiga file, ya, soalnya. Jadi ada 3 file. Yang pertama adalah program utama, yang kemudian adalah khusus untuk fungsi tujuan, yang berikutnya adalah khusus untuk batasannya. Jadi yang ini adalah untuk program utamanya, ya. Sedangkan yang ini adalah untuk fungsi tujuan, ini adalah untuk batasannya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya sangat sederhana sekali kalau kita menggunakan MATLAB, kita bisa menuliskannya langsung seperti ini, ya. Jadi tadi kan membutuhkan apa aja? Objective function, ya, fun berarti. Nah, ini membutuhkan objective function.
Nah, ini kita harus definisikan dulu nama filenya apa. Nama filenya misalkan objfang. Ya, ini. Namanya objfang. Ya. Objfang, kemudian kita tulis seperti ini, function f sama dengan objfang. Artinya nanti kita akan mengirimkan f itu ke sini balik. Ya, f itu berarti ya nilai dari objective function-nya itu nanti berapa ya. Nah ini f ya, di mana f-nya itu adalah sesuai dengan rumus yang tadi. Ya, sesuai dengan rumus yang tadi ini. Nah ini x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat dikurangi 4x1 dikurangi 2x2 ditambah 17. Jadi fungsi tujuannya adalah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat dikurangi 4x1 dikurangi 2x2 ditambah 17. Jadi ini itu kita tuliskan di sini ya ini. Ini adalah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat dikurangi 4x1 dikurangi 2x2 ditambah 17 ya. Nah, kemudian batasnya ada pertidaksamaan dan ada persamaan. Pertidaksamaannya adalah x1 dikurangi 2x2 ditambah 4x2 dikurangi 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, itu kita tulis di sini juga ya. Kita tulis di sini untuk pertidaksamaannya adalah x1 dikurangi 2x2 kuadrat ditambah 4x2 dikurangi 5 kurang dari sama dengan 0. Sedangkan persamaannya adalah 2x1 kuadrat dikurangi x1 ditambah x2 dikurangi 4 sama dengan 0. Seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya lanjutkan. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, kalau sebelumnya tadi kan ya, kita mengerjakannya itu dengan ditulis langsung seperti ini ya. Tapi nulis langsung seperti ini itu kalau sistemnya kecil ya atau problemnya itu kecil tidak masalah. Tapi kalau problemnya itu sangat besar, biasanya kita dalam bentuk matriks ya. Di dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, sebenarnya intinya itu sama yaitu kita membentuk persamaan seperti ini sebenarnya ya. Seperti kita bentuk persamaan ini. Tapi karena nanti itu yang kita kerjakan bisa jadi modelnya problemnya kompleks, ribuan variabel ya. Maka kita biasanya nyusunnya dalam bentuk matriks. Karena sebenarnya intinya yang kita masukkan ke dalam sini itu adalah matriks ya. Nah, sebenarnya yang kita masukkan ke sini itu adalah matriks sebenarnya. Oke. Nah, di sini kita matriksnya kosong semua ya. OBJ X2 kosong. Cuman kita membuat OBJ fang ini ya. Ini namanya OBJ fang. Kemudian ada konvan. Kemudian ini adalah utamanya. Jadi kita langsung ketik persamaannya. Kalau di sini kita tidak isi. Oh ini juga tetap sih sebenarnya. Kita isi lewat sini ya. Tapi dalam bentuk matriks isinya. Ya, kita lihat ini. Nah, jadi ini ya. Ini kan X1 sorry.
Ini kan X1 kuadrat, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurangi 4, X1 dikurangi 2, X2 ditambah 17 ini ya. Nah, hanya itu adalah di sini satu-satu ya. Sebenarnya itu kayak gini nulisnya. 1001 X1 X2 X1 X2 gini ya. Kemudian ditambah 4 N2 dikalikan X1 X2 ditambah 17 gini ya. Nah, ini kan kalau dikalikan kan seperti ini jadi bentuknya. Berarti ini kalian matriksnya 1 kali 2 dikalikan 2 kali 2 menjadi 1 kali 2 ya. Mungkin ya. Jadi jadinya ini adalah X1 kuadrat ya. Yang ini jadinya X2 X1 bukan kuadratnya, ada kuadratnya. Berarti ini adalah X1 X2 gini ya. Yang ini aja ya. Itu adalah X1 X2. Yang ininya X1 X2 juga, sehingga jadinya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Yang ini ya min 4X1 min 2 min 4X1 min 2X2 ditambah 17 gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Dian. Pak, kalau fungsinya ditulis dalam satu file bisa? Filenya dalam satu file bisa ya. Jadi kita tumpuk aja ke bawah berarti. Jadi bisa dalam file yang berbeda, bisa juga dalam satu file juga bisa. Oke. Nah, kemudian untuk hapusnya dulu. Nah, berikutnya untuk batasannya ya, untuk batasannya. Nah, untuk batasannya ini kan rumusnya apa ini? Kita lihat ya. Dia adalah ini ya, misalkan ini untuk persamaan sama C. Bapak tidak samaan ini berarti ya. Persamaan berarti X1 dikurangi 2X2 kuadrat ya ditambah 4X2 dikurangi 5 sama
kurang dari sama dengan, sorry, kurang dari sama dengan ya. Nah, ini bentuk matriksnya seperti apa bentuk matriksnya? Nah, bentuk matriksnya adalah seperti ini. Ya. 0, 0, 0, min 2. Caranya sama seperti yang saya tadi itu, perkalian matriks aja biasa ya. Berarti dia nanti adalah X1, X2, ini ya, dikalikan 0, 0, 0, min 2, X1, X2, ya. Kemudian ditambah 1, 4, X1, X2, kemudian kurangi 5. Ya. Caranya sama, ini perkalian biasa. Sehingga nanti akan menghasilkan yang seperti ini. Itu untuk yang pertidaksamanya. Persamaannya juga caranya sama. Ya. Jadi kita buat matriksnya itu. Ya. Jadi ini dibuat matriksnya semua ini. Ini juga. Ya. Setelah itu kita bentuk ininya, rumusnya. Nah, ini kita bentuk rumusnya. X kalikan HX yang tadi saya buat tadi ya. X dikalikan H dikalikan X transpose ditambah F kalikan X transpose ditambah 17. Tuh. Jadi nanti setelah kita run ya, setelah kita run hasilnya seperti ini. Setelah di run hasilnya seperti ini. Dua-duanya ya kalau kita run. Nah, ini. Ketemunya X1 sama dengan minus 0,8641, sedangkan X2-nya ketemu 1,6427 gitu ya. Nah, kalau X1 dan X2 itu kita masukkan ke dalam persamaan, maka kita mendapatkan fungsi objektifnya itu sama dengan 20,616. Ya. Dan ini menunjukkan exit rate-nya 1, artinya dia konvergen. Dan ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghitung, yaitu 4 detik. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bapak. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau tadi kan contoh menyelesaikan suatu persamaan. Tapi kalau kita hanya menyelesaikan satu persamaan saja, apalah artinya matematika itu ya? Di matematika itu kalau tidak digunakan untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari, itu ya hanya mungkin berguna kalau olimpiade aja. Ya. Tapi kan intinya matematika itu mau kita gunakan untuk menyelesaikan problem sehari-hari. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam problem apa yang bisa diselesaikan secara non-linear programming.
Apakah slide saya sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, contohnya balik ke kelistrikan, tapi sebenarnya tidak hanya listrik aja yang bisa kita selesaikan dengan metode nonlinear programming ya. Jadi sebuah sistem kelistrikan mempunyai beban 450 MW. Beban ini dipasok oleh 3 unit pembangkit untuk menjaga frekuensi konstan. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Jumlah daya yang dibangkitkan oleh semua pembangkit harus sama dengan daya beban ditambah dengan rugi jaringan transmisi. Jadi pembangkitan itu harus sama dengan bebannya ditambah rugi-rugi. Karena ketika ngirim listrik dari pembangkit ke beban itu ada rugi-ruginya. Ya. Maka jumlah pembangkitan harus sama dengan jumlah beban ditambah rugi-rugi yang ada di saluran ya, salur dalam perjalanannya itu. Nah, pertama yang dilakukan adalah memodelkan rugi jaringan transmisi itu ya. Model dari jaringan transmisi itu dibuat seperti ini. Nah, ini adalah model dari rugi-rugi jaringan transmisi. Kalau kita ingat-ingat pada waktu SMA atau mungkin S1, kan rumus dari rugi-rugi itu kan I kuadrat R ya. Mungkin masih ingat ya. Di rumusnya adalah rugi-ruginya atau loss itu ya sama dengan I kuadrat R ya. B sama dengan I kuadrat R. Artinya dia losses itu sangat tergantung dari arusnya dan impedansinya. Kalau terhadap arus itu perbandingannya berbanding kuadrat ya. Sedangkan kalau terhadap R atau tahanan itu perbandingannya sebanding ya. Sehingga modelnya, model lossesnya itu juga dalam bentuk kuadrat. Ini kalau kita lihat ya. Modelnya dalam bentuk kuadrat. Ya. Jadi losses itu sangat tergantung dari daya yang diinjeksikan oleh unit 1 secara kuadrat, sangat tergantung dari daya yang dibangkitkan oleh unit 2 secara kuadrat, dan daya yang dibangkitkan oleh unit 3 secara kuadrat juga. Ya. Kemudian pertanyaannya, berapa daya listrik yang harus dibangkitkan oleh masing-masing pembangkit untuk mendapatkan total biaya pembangkitan yang paling murah. Ya. Bila diketahui biaya pembangkitan listrik masing-masing unit adalah sebagai berikut. Kalau ini kan kita sudah belajar ya untuk mendapatkan ini. Untuk mendapatkan kurva biaya pembangkitan itu sebelumnya kita sudah belajar. Ini bentuknya kuadratik. Kalau kuadratik berarti dia non-linear ya. Kemudian lossesnya juga linear terhadap variabelnya, di mana variabelnya adalah daya yang dibangkitkan oleh masing-masing unit pembangkit. Nah, kalau dalam bentuk diagramnya adalah sebagai berikut. Ya, suatu sistem tenaga listrik mempunyai beban sebesar 450 MW. Beban 450 MW itu ditanggung oleh unit 1, unit 2, dan unit 3. Ya. Pertanyaannya adalah, oh ya, kemudian jaringannya ini, jaringan transmisinya itu dimodelkan dalam bentuk ini. Nah, dalam bentuk kuadratik ya. Di mana frekuensi harus dijaga konstan, yaitu jumlah daya yang dibangkitkan oleh unit bangkit harus sama dengan beban listrik ditambah rugi-rugi yang ada di saluran. Seperti itu. Nah, kemudian tahap berikutnya itu adalah kita merumuskan masalah. Ya. Masalahnya itu apa? Yang pertama adalah meminimalkan biaya pembangkitan. Biaya pembangkitan di unit 1, biaya pembangkitan di unit 2, dan biaya pembangkitan di unit 3. Atau kalau disebut jadi sigma FIPGI. Jadi biayanya itu sangat tergantung dari daya yang dibangkitkan oleh masing-masing unit. Kemudian batasannya apa? Batasannya adalah daya yang dibangkitkan harus sama dengan beban ditambah rugi-rugi yang ada di saluran.
Kalau sebelumnya kan kita mengabaikan ya, yaitu daya yang dibangkitkan sama dengan beban saja tanpa mempertimbangkan losses. Tapi sekarang kita mempertimbangkan losses, jadi daya yang dibangkitkan oleh masing-masing unit bangkit harus sama dengan jumlah beban ditambah dengan losses. Atau kalau kita rearrange lagi menjadi payload plus pelos dikurangi sigma PGI sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ya. Nah, kita masukkan secara detail ya bahwa fungsi tujuannya adalah meminimalkan biaya pembangkit. Nah, ini kita dapatkan ini biaya pembangkitnya unit 1, ini biaya pembangkitan unit 2, ini biaya pembangkitan unit 3. Kita masukkan minimize F1 ditambah F2 ditambah F3. Kemudian batasannya PG1 tambah PG2 tambah PG3 sama dengan payload plus losses. Ini adalah variabel ditambah 450 ya, ditambah 450 ditambah lossesnya itu berapa. Nah, ini sudah mulai kelihatan kan bentuknya ya. Nah, kalau dalam bentuk matematika, nah bentuknya seperti ini. Tadi yang bentuk sebelumnya ini tadi, ini kita pindahkan. Ya, kalau ini kan masih PG1, PG2, PG1, PG2, PG3 gitu ya. PG1 kita ganti dengan X1, ya. PG2 kita gantikan dengan X2 dan PG3 kita jadikan menjadi X3 supaya dia tidak terkesan dia ini power ya. Jadi matematikanya bentuknya seperti ini. Jadi minimize 0,0017 X1 kuadrat ditambah 1,2 X1 ditambah 250 ditambah 0,0015 X2 kuadrat dan seterusnya. Nah, kemudian X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 450, jadi bebannya ditambah dengan lossesnya. Di mana lossesnya itu sebagai fungsi dari X1, X2, dan X3. Seperti itu ya. Nah, ini sudah matematika banget ya. Nah, kalau sudah ada bentuk matematika, kita bisa menyelesaikannya menggunakan MATLAB ya. Nah, menggunakan MATLAB seperti yang tadi bahwa kita menggunakan sintaksnya adalah fmincon. Ya, di mana fmincon ini mempunyai inputan dan mempunyai outputnya. Ya. Dan juga mempunyai nilai inisialnya awal ya, nilai awalnya. Nah, seperti yang tadi juga fmincon itu isinya adalah objective function, ya, kemudian batasan atau constraint, kemudian LBUB, seperti itu. Oke. Nah, ini kita isikan, kita ketikkan langsung juga bisa ini. Kita ketikkan langsung objective function-nya, kita ketikkan langsung dari batasannya. Ini bisa dalam bentuk 3 file, bisa juga dalam bentuk 1 file saja juga bisa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi intinya kita ketikkan aja langsung. Tapi juga bisa menggunakan matriks, tidak diketikkan seperti ini, tapi menggunakan matriks seperti yang tadi itu. Kalau saya biasanya karena size dari problemnya sangat besar, saya cenderungnya menggunakan matriks yang kayak susun, ya tidak ngetik persamaan seperti ini. Tapi sebenarnya ada juga beberapa software ya yang dia lebih mudah, yaitu dengan cara mengetikkan persamaan seperti ini tadi. Jadi tidak dalam bentuk matriks, tapi dalam bentuk persamaan. Banyak software-software seperti itu ya. Nah, setelah kita run, nanti kita
dapatkan hasilnya, yaitu X1, X2, dan X3. Kalau X1, X2, X3 itu kita masukkan ke dalam persamaan fungsi tujuan, maka dia akan menghasilkan jawabannya. Ya. Optimalnya itu nilainya berapa. Kemudian exit fact 1 menunjukkan bahwa ini adalah konvergen. Ya. Kemudian total bebannya tadi kan 450 ya. Nah, 450 lossesnya sebesar 6,4541. Jadi total bebannya tetap 450, kemudian ditambahi rugi-rugi pengantarnya adalah 6,4541. Jadi totalnya jadi 456,4541. Itu sudah semuanya ya, termasuk beban dan rugi-rugi yang ada di pengantar. Ada pertanyaan silakan sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan berikutnya. Oh ya, kalau tadi menggunakan ketik langsung atau menggunakan matrik ya. Kalau sekarang ini menggunakan gradien ya, ini menggunakan gradien. Nah, ini menggunakan gradien. Gradien itu ya, kalau di dalam realnya itu dia seperti penunjuk arah ya. Jadi kalau kita mau pergi ke TP itu kan butuh penunjuk arah. Mungkin kita baru pertama kali nggak tahu ya kan, nggak tahu TP itu ada di mana. Maka kita butuh penunjuk arah. Penunjuk arahnya itu ada di perempatan Galaxy Mall ya, ada di perempatan Kertajaya, ada di pertigaan Gubeng, ada di Basuki Rahmat gitu ya. Jadi ada penunjuk arahnya. Nah, gradien itu fungsinya penunjuk arah. Nah, kalau gradien itu gagal memberikan arah yang benar, maka kita akan nyasar. Ya, sama juga dengan optimasi. Kalau kita gagal memberikan nilai gradien yang benar, maka hasil optimasi kita akan tidak konvergen ya. Proses optimasinya akan tidak konvergen. Karena itu penulisan gradiennya harus betul. Balik ke persamaan optimasi tadi, yaitu fungsi tujuannya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurangi 4X1 dikurangi 2X2 ditambah 17. Kemudian untuk persamaan batasannya X1 dikurangi 2X2 kuadrat ditambah 4X2 dikurangi 5 kurang dari 0, 2X1 kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 dikurangi 4 sama dengan 0. Di mana batasan X1-nya itu dari 2 sampai 4, batasan untuk variabel X2-nya itu dari 2 sampai 5. Nah, apa itu gradien? Nah, gradien itu seperti ini ya. Gradien dari persamaan tujuan, fungsi tujuan itu adalah ini. Ya. Ini kan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurangi 4X1 dikurangi 2X2 ditambah 17. Nah, ini kita turunkan terhadap variabel-variabel yang ada. Variabel yang ada apa saja? Yaitu X1 dan X2. Jadi ini ya, F-nya ini tadi, ini F ya. Itu kita turunkan terhadap X1, kita turunkan terhadap X2. Turunan dari ini terhadap X1 adalah 2X1 dikurangi min 4. Ya, sedangkan konstannya hilang ataupun variabel lainnya itu hilang. Ya, X2-nya hilang. Hanya dalam X1 aja ini yang atas. Sedangkan untuk X2-nya ya, diturunkan terhadap X2, jadi persamaan ini diturunkan terhadap X2 menjadi 0, ini 0 ya, ini adalah 2X2, ini 0 dan ini sama dengan min 2. Jadi itu adalah gradien atau turunannya ya.
Nah, kemudian persamaan batasnya juga sama, kita lakukan proses gradien ya. Kita turunkan terhadap semua variabelnya, di mana variabel yang ada di sini adalah X1 dan X2. Jadi ini kalau kita turunkan terhadap X1 sama dengan 1, 1, ini 0, ini 0, ini 0 ya. Sedangkan kalau kita turunkan terhadap X2, ini jadi 0, ini jadi min 4, ini jadi 4. Ya, diturunkan terhadap X2. Kemudian persamaannya 2x1 kuadrat dikurangi x1 ditambah x2 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan terhadap x1 dan terhadap x2. Kita turunkan terhadap x1 menjadi sama dengan 4x1 ya dikurangi 1. Kalau diturunkan terhadap x2, yang ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini tambah dengan 1. Itu aja ya. Jadi ini adalah gradiennya. Nah, gradiennya itu penting. Nah, nantinya agak beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan kita hanya nulis persamaannya, ya. Nulis dengan persamaannya saja bisa, ya bisa. Cuman nanti prosesnya agak lambat dalam perhitungannya. Karena itu kita tidak hanya sediakan persamaannya, tapi juga gradiennya. Persamaan baik itu tujuan maupun di batasnya. Kita tidak hanya meng-create persamaannya saja, tapi juga gradien dari persamaan tersebut. Jadi makanya kalau kita lihat di sini, untuk objektif fungsinya itu ada persamaan dan juga ada gradiennya. Yang ini yang kita kirim balik ya ke dalam persamaan utama adalah F dan F grad. Ini F gradien. Ya. Ini F gradnya, ini F gradiennya. Apakah nanti tidak tambah lama? Iya, kalau ngetiknya ini tambah lama. Tapi proses pencariannya ya, menggunakan sequential quadratic programming atau sequential linear programming itu akan jadi cepat karena ada penunjuk arahnya. Ya, karena ada penunjuk arahnya. Kalau tidak ada penunjuk arahnya atau salah penunjuk arahnya, kita mungkin bisa saja mencapai TP ya, tapi menjadi lebih lama prosesnya. Nah, kalau kita lihat ini adalah persamaan objektifnya dan ini adalah gradiennya seperti yang di sini tadi ya. 2x1 min 4, 2x2 min 2 ini. 2x1 min 4, 2x2 min 2. Titik koma itu artinya beda baris ya. Titik koma berarti beda barisnya. Kemudian untuk persamaannya juga dengan cara yang sama, yaitu kita turunkan terhadap X1 dan X2. Jadilah gradiennya ini. Jadilah gradiennya. Baik itu yang tidak samaan maupun yang persamaan. Nah, ini juga sama ya. Itu kita kirimkan persamaan dan juga gradiennya. Oke. Hanya bedanya di sini kalau kita lihat ya, ini kan ada C, CEQ, C grad dan CE grad. Artinya ada persamaan dan ada gradiennya. Ada persamaan, ada gradiennya. Gradiennya ini sangat membantu untuk mempercepat proses perhitungan. Nah, kalau kita run ya, maka ketemulah X1 dan X2. X1 sama dengan min 0,8641, X2-nya ketemu 1,6427. Kalau X1 dan X2 ini kita masukkan ke dalam persamaan tujuan, maka kita mendapatkan 20,6160. X nya 1 artinya konvergen, ya hasilnya itu betul. T ini adalah waktunya, waktu perhitungannya, yaitu butuh waktu 3 detik. Ya, 3 detik kan cepat sekali ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Permisi Pak. Ya silakan. Ya, perkenalkan saya Dani dari CCM. Ini saya mau tanya Pak. Ini untuk yang linear sama non linear itu digunakan dalam satu kasus atau berbeda kasus Pak? Kalau misalnya satu kasus ini apakah dibandingkan secara komputasinya itu lebih baik atau
tidak gitu, seperti itu, Pak. Ya. Pertama yang perlu kita tahu itu adalah problemnya itu linear atau tidak. Ya. Kalau problemnya linear ya kita kerjakan dengan linear programming. Kalau problemnya itu non-linear bisa kita kerjakan pakai sequential linear programming atau sequential quadratic programming. Tergantung dari modelnya. Model itu ini. Yang tadi itu yang pembangkit tadi itu loh. Oh iya, Pak. Nah, itu adalah model. Ini adalah model. Kalau ini matematika biasa ya, tapi kalau tadi kan sebelumnya kita membahas tentang power system. Nah, itu Iya. tergantung dari modelnya. Modelnya ini yang penting. Ya. Ketika kita lihat modelnya, modelnya non-linear, ya kita harus pakai non-linear programming. Tapi kalau modelnya dia itu linear, ya kita pakai linear programming. Begitu kira-kira. Jadi bukan ini, Pak ya, perbandingan metode gitu, Pak ya. Memang bisa aja. Jadi kalau metode non-linear ini bisa menyelesaikan persamaan linear ya. Tapi kalau linear programming nggak bisa menyelesaikan persamaan non-linear kecuali diulang-ulang tadi SLP tadi itu. Jadi tidak ada dibandingkan, tergantung dari modelnya. Oh iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Permisi Bapak mau menanyakan Ya silakan. untuk yang gradien tadi, Hmm. tadi kan Bapak hanya menggunakan persamaan ya Pak di MATLAB-nya. Hmm. Itu apakah tidak boleh menggunakan matrik atau bisa saja menggunakan matriknya? Matrik juga bisa. Ini sebenarnya nanti kan jadi matrik ya. Ini. Iya. Ini itu matrik. Di MATLAB-nya berarti bisa juga ya Pak ya, kayak yang awal Bisa. tadi. Jadi kayak yang awal tadi ini. Ini juga bisa jadi matrik ini. Iya. Oke Pak, terima kasih. Kalau misalkan yang ini berarti matriksnya kan 22 ya, 22 ini. Ya, sedangkan min 4-nya bisa dikeluarkan dari ini. Iya Pak. Itu. Jadi mainnya memang matriks kita. Kalau ini X1-nya, ini kan metodenya nanti iteratif ya. Jadi kalau ini matriksnya tergantung dari X1, X2 yang awal tadi. Tebakan awal, jadi tebakan awal itu digunakan untuk ngisi ini. Nah ini jadi dua matriks ini. Matriks isinya dua elemen ya, sorry. Ini adalah matriks isinya dua elemen. Matriksnya dua elemen. Jadi sebenarnya nanti matriks juga sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sini, nah nanti diisikan X1, X2-nya itu. Mungkin saya kasih tugas saja ya. Saya kasih tugas supaya juga penguasaannya bagus. Selesaikan persamaan ini. Ya, selesaikan persamaan ini menggunakan metode non-linear programming ya. Pakai MATLAB dan pakai manual. Ya, MATLAB dan manual. Manualnya seperti apa? Manualnya itu nanti seperti tergantung ya. Pakai SLP atau SQP. Kalau manualnya SLP nanti jadi linear yang diulang-ulang. Ya, kalau SQP jadi linear yang diulang-ulang. Bedanya itu aja. Nah, saya minta untuk tugasnya itu ya, kerjakan ini pakai MATLAB yang pertama, yang kedua pakai manual. Untuk yang NLP-nya ganjil itu pakai SLP, kalau NLP-nya genap pakai SQP. Ya, yang NLP-nya ganjil itu SLP, kalau NLP-nya genap itu pakai SQP. Tapi dua-duanya menggunakan MATLAB juga. Nah, coba cari di internet ini sekalian cari belajar mencari informasi ya. Jadi cari di internet itu banyak sekali gimana sih cara menyelesaikan persamaan ini menggunakan SLP dan SQP. Ya, SLP dan SQP. Nanti dengan cara diiterasi. Ya, mungkin diiterasinya 5 kali aja maksimal ya. Nanti untuk tugas nanti diunggah di MyTest Classroom. Mungkin kapan ya? Ujian kita tanggal berapa ya?
atau ada yang sudah tahu ujian kita tanggal berapa? Hmm. Saya lihatnya dulu ya. Statistik dan optimasi. Saya belum ketemu ya. Oh, tanggal 9 ya berarti ya. Oke, kalau begitu tugasnya dikumpulkan tanggal 9 plus 7 ya berarti ya. 9 plus 7. Tanggal 16 ya berarti ya. Nanti. Apakah sudah bisa dipahami ya tugasnya? Jadi mengerjakan ini aja, mengerjakan ini, tapi menggunakan metode dan menggunakan manual. Manual itu tulis tangan artinya, tulis tangan. Itu nanti banyak, silakan cari di internet gimana cara ngerjakannya itu. Ya, kumpulkan dalam bentuk PPT ya, SLP dan SQP. Baik, Pak. Secara manual ya. Jadi yang kedua itu caranya manual, yang ganjil SLP, yang genap SQP. Nanti dikumpulkan tanggal 16 ya. Lewat MyTest langsung. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, untuk kode daftar hadir hari ini ada di chat ya. Silakan diisi. Mohon untuk tidak memberitahukan ke temannya yang tidak hadir di sini. Baik, Pak. Oke, apakah sudah semuanya? Sudah mengisi daftar hadirnya. Sudah bisa, Pak, kodenya, Pak. Oke ya. Tapi belum banyak yang isi ini. Baik, berarti kita ketemu lagi minggu depan ujian ya. Ujiannya dijadwalkan tanggal 9.
Tapi nanti ada pengumpulan tugas tanggal 16 tadi ya, menyelesaikan problem kuadratik. Sama nanti saya isi kuliah juga ya, Jumatnya itu. Jadi ngumpulkan sama saya isi kuliah tentang metaheuristik, saya belum ngisi soalnya materi tentang metaheuristik. Jadi materi metaheuristik itu tidak masuk dalam ujian, tapi saya akan memberikan wawasan bagaimana cara menyelesaikan problem optimasi dengan menggunakan metode metaheuristik gitu ya. Jadi Jumat tanggal 16 masih mengumpulkan tugas sama kuliah tentang metode metaheuristik. Tanggal 9-nya tetap ujian ya. Permisi Pak, materi ujiannya sampai mana ya Pak? Sampai sini Materi atau ujiannya linear programming, quadratic programming, mixed integer linear programming, non-linear programming. Itu. Oke siap Pak. Bapak nun sewu bisa ini minta PPT-nya Pak, Ini ya, bisa di My Classroom ya Pak? Oke, baik nanti saya unggah. Oke, cukup ya. Jadi saya akhiri kuliahnya. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.